Ini tahap kedua, yaitu pengukusan beras ketan yang telah direndam selama 6 jam. Kita tunggu selama 20 menit pada proses kali ini. Selama pengukusan tetap dilakukan pengadukan. Kemudian masukkan 1 liter santan, kemudian kita panaskan. Setelah 20 menit matikan pengukusannya tadi. Kita panaskan 1 liter santan, kemudian kita aduk perlahan-lahan. Kita masukkan 1 sendok garam, kemudian 2 vanili, kemudian 1 sendok makan pewarna hijau ya Pak. Kita masukkan, kemudian aduk hingga warna tercampur rata. Panaskan berapa menit Pak? Tunggu sampai mendidih. Ditunggu sampai mendidih. Mendidih, kita masukkan gula pasir sebanyak 750 gram. Kita masukkan sambil diaduk-aduk hingga gula pasirnya tercampur merata. Setelah mendidih, kita masukkan beras ketannya yang tadi pengukusan tadi. Kita masukkan semua. Kemudian kita aduk hingga beras ketan tadi mencampur dengan santan. Kita masak dalam kondisi api kecil. Tunggu sampai asat. Setelah ditunggu tadi sudah asat, airnya sudah berkurang sehingga ketannya sudah kental. Ini sudah proses matang dan siap untuk dikeluarkan dari wajan. Matang, kita tandanya itu kalis. Nah, kalis itu adalah dimana tidak ada yang menempel pada dinding wajannya. Nah, ini sudah dalam kondisi matang dan siap untuk dikemas. Kemudian masukkan wajik tadi ke wadah mika plastik untuk dikemas. Dengan komposisi 500 gram. Oke.
Tunggu. Ini sudah jadi wajiknya, siap untuk dijual atau dinikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama saya Zafran Haidar Fajar Budiman. Nomor NPM saya 20103030021 dari Prodi Pendidikan IPA semester 4. Di sini saya sudah bersama narasumber dalam proses pembuatan wajik khas Semarang dengan nama Om Dono. Om Dono? Yes. Oke. Mungkin kali ini kita akan langsung melakukan wawancara. Untuk list pertanyaannya sudah saya siapkan. Untuk pertanyaannya, mungkin bisa sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk proses wajik panjenengan. Oke. Untuk alatnya itu kita menggunakan wajan besar karena pada saat pembuatan kita satu resep 1 kilo ya Mas ya. Jadi wajannya agak besar. Tentunya kompor perapian, boleh tungku, boleh juga kompor. Alat masak seperti biasa. Untuk bahan-bahannya adalah 1 kg ketan. Itu komposisinya adalah 1 liter santan dari 1 butir kelapa, gula pasir 750 gram, pewarna makanan 1 sendok makan, dan 1 sendok teh vanili. Ya, tadi proses sudah kita kerjakan bersama-sama. Apalagi mungkin pertanyaannya? Untuk yang kedua, mungkin jelaskan sepengetahuan Bapak, perihal produk wajik ini memiliki kandungan gizi apa enggak? Oke. Kalau untuk kandungan gizi, kebetulan kita belum cek ke laborat ya Mas ya, belum cek secara ini detailnya. Cuma yang pasti seperti yang tadi disampaikan, komposisi dari gula, santan, dan juga beras ketan tentu mengandung karbohidrat dan gula ya Mas ya. Kemudian selanjutnya, bahan-bahan tambahan atau aditif apa yang digunakan pada proses pembuatan wajik ini, kemudian jelaskan fungsinya sepengetahuan Bapak. Oke. Untuk bahan tambahan sih kita tidak menggunakan pengawet. Jadi wajik dari sini itu hanya bisa bertahan selama 2 hari, maksimal 2 hari. Jadi kita tidak menggunakan tambahan kimia apapun, kecuali tadi pewarna aja. Pewarna itu juga kita pilih pewarna pandan yang masakan, yang pastinya sudah mendapat PIRT dan izin untuk khusus makanan. Selanjutnya, bisa jelaskan secara singkat proses tahapan pembuatan wajik dari awal hingga sampai produk jadi. Oke. Seperti yang sudah kita kerjakan tadi bersama ya Mas ya, bahwa pertama adalah kita rendam 1 kg beras selama 6 jam. Setelah itu kita cuci bersih, kita tiriskan dan kita rebus. Kita rebus dengan menggunakan dandang. Setelah kira-kira 20 menit setelah ketan empuk, kita siapkan 1 buah wajan besar. Kita masukkan 1 liter santan, sedikit garam dan vanili. Lalu setelah mendidih, kita masukkan 750 gram gula pasir. Kita aduk. Setelah mengental, kita masukkan ketan yang sudah empuk tadi. Kita aduk-aduk sekira-kira 20 menit. Setelah terasa empuk dan kalis, itu baru bisa kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan. Pertanyaan selanjutnya Pak. Sepengetahuan Bapak, apakah produk ini ada bahan yang memiliki sifat toksik ataupun misalnya ada kesalahan tahapan proses itu bisa menyebabkan munculnya senyawa-senyawa yang mungkin beracun dari produk Bapak? Selama ini belum pernah ketemu sih ya Mas ya. Cuma mungkin kalau kita merendamnya terlalu lama, itu kan beras akan jadi basi, dan itu akan berbahaya buat kita. Yang kedua adalah proses santan. Jadi jangan sampai kita menyimpan santan terlalu lama. Jadi prosesnya adalah dari 1 butir kelapa, kita parut, kita santan, langsung kita masak. Kemudian kita masuk ke proses packaging Pak. Proses packagingnya itu memakai apa, terus mengapa memakai hal tersebut dalam proses packagingnya?
packing ya. Ya, packing. Oke, untuk packing kita menggunakan mika. Jadi kita neto kita adalah 500 gram atau setengah kilo setiap satu kemasan. Kita menggunakan plastik, ya. Makanya kita sengaja masukkan packing ini setelah benar-benar dingin, sehingga tidak terjadi kontaminasi panas dengan plastiknya. Setelah dingin baru kita masukkan ke ini. Kenapa saya memilih tepak ini? Satu, ini lebih kedap, kedap udara, jadi lebih awet. Yang kedua, lebih ringkas dan lebih rapi. Terus yang ketiga, tidak terkontaminasi daun sehingga tidak menimbulkan efek jamur atau bakteri, Mas. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin jelaskan produk ini bisa terjadi kerusakan apa nggih? Misalnya kan kalau kerupuk di tempat terbuka bisa menjadi melempem. Oke. Nah, terus kemudian dijelaskan juga bagaimana sih upaya pencegahan dari kerusakan tersebut. Oke. Pada prinsipnya wajik ini lebih enak dikonsumsi secara fresh atau seger ya Mas ya. Jadi saya bilang di awal tadi bahwa maksimal 2 hari wajik sudah tidak dilayak konsumsi. Tapi sebenarnya kalau kita mau perpanjang keluar kota misalnya, itu bisa kita simpan dalam kulkas, bukan freezer, itu bisa tahan sampai dengan 4 hari. Tapi sebelum mengkonsumsi dari freezer kita keluarkan dulu, kita bisa hangatkan pakai microwave atau kita hangatkan dengan udara terbuka, begitu Mas. Mungkin cukup ya Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk dalam wawancara narasumber ini. Sekian dari observasi saya dengan Bapak Om Dono. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.